Oke, selamat pagi, siang, malam. Jadi hari ini kuliah pertemuan ketiga, saya ketiga atau keempat ya, keempat. Saya adakan secara online. Oke. Eh, jadi hari ini kita akan ngelanjutin yang kemarin. Kita akan ngomong tentang yang namanya dynamic routing, gitu ya. Jadi saya akan langsung ke slide saja, seperti ini. Nah, jadi eh, kalau kita ingat kemarin, dynamic routing pembentukannya otomatis. Kalau kita bandingkan dengan static routing isinya harus diinjek manual, harus diisikan manual oleh administratornya. Sedangkan untuk dynamic routing, eh, router-router yang menggunakan dynamic routing protokol, mereka akan bertukar informasi satu sama lain dan mengenerate routing table-nya secara otomatis. Seperti itu. Oke. Ya, jadi secara garis besar kalau saat ini dynamic routing protocol itu bisa berjalan di IP versi 4, juga bisa berjalan di IP versi 6. Ya, jadi kalau kemarin mungkin eh, ada RIP, ada OSPF gitu ya. Nah, eh, jadi di interior gateway protocol itu ada yang mode distant vector, ada yang mode link state. Ya, jadi kalau di distant vector ada RIP, ada AGRP, di link state ada OSPF, ada ISIS. Nah, jadi masing-masing itu juga punya duplikatnya untuk IP versi 6. Jadi kalau RIP ada RIP NG, EIGRP for IPv6 gitu ya. Kalau di link state-nya ada OSPF versi 3, ada ISIS for IPv6. Begitu juga di BGP gitu ya, di External Gateway Protocol ada BGP MP untuk di IP versi 6. Cuma nanti kita tidak akan terlalu uh, kental ngomong tentang IP versi 6, kita akan mencoba memahami dulu dengan konsepnya IP versi 4. Seperti itu ya. Jadi RIP protokol itu kita saat ini ada namanya RIP versi 2. Gitu ya. RIP versi 2 ini artinya apa? Sebelumnya berarti ada RIP versi 1. Ya, sebelumnya juga ada RIP versi 1. Bedanya apa? Kalau kita ngomong bedanya secara garis besar, bedanya cuma di eh, pembedaan IP address itu classful atau classless. Jadi kalau masih kita pakai menganut istilah classful, artinya kalau misalnya kita punya network yang depannya IP 10, maka slashnya pasti slash 8. Kalau depannya 192 pasti slashnya pasti slash 24. Seperti itu. Dan itu akan membuat network itu jadi kurang fleksibel. Ya. Nah, IP versi 4 yang menggunakan classless itu akan jadi lebih fleksibel. Sehingga kemarin kita bisa melakukan yang namanya subnetting, kita bisa melakukan yang namanya VLSM. Sehingga IP yang depannya 10 pun, kalau kita subnetting, nanti kita akan bisa menemukan slash 24, 25, 26, sampai slash 30. Seperti itu. Ya, jadi implementasinya akan menjadi lebih fleksibel ketika kita menggunakan classless. Gitu ya. Nah, kemudian routing protokol juga dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan network yang berukuran besar. Contoh OSPF, ya itu memang didesain untuk network yang ukurannya cukup besar. ISIS, ya kemudian EIGRP seperti itu. Kemudian kita juga tahu ada yang namanya Border Gateway Protocol atau BGP itu untuk antar autonomous system. Ya, di mana autonomous system ini biasanya antar AS number, ya antar ISP seperti itu. Nah, komponennya apa aja gitu ya. Jadi tujuannya kalau dynamic routing protocol itu kita bisa melakukan discovery untuk network-network yang tidak kita kenal. Ya, jadi bayangkan kalau misalkan kita menggunakan IP routing dengan menggunakan statik gitu ya. Kita harus tahu di titik jauh ini ada network berapa saja. Seperti itu. Jadi
adminnya harus tahu dulu. Nah, kalau nggak tahu, nggak akan bisa routing ke sana. Ya, jadi dengan menggunakan routing protokol, network-network yang jauh-jauh ini itu kita bisa discovery secara otomatis, gitu ya. Kemudian dia punya fitur maintain up-to-date routing information. Jadi eh, sebuah status dari koneksi itu akan terus diupdate setiap saat. Jadi ketika ada down atau ada perubahan topologi, nantinya router-router ini bisa mencari jalur alternatif. Seperti itu. Kemudian kemampuan untuk memilih jalur terbaik untuk menuju ke jaringan yang dituju. Ya. Jadi kalau ada perubahan topologi tadi ya, ini ability to find new best path if the current path is no longer available. Jadi kalau yang jalur utamanya tidak available, dia akan cari jalur terbaik yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk mengimplementasikan ini gitu ya, ada beberapa protokol yang digunakan. Gitu ya. Contoh struktur data. Ini yang mencakup tabel atau database yang kita simpan di memori atau di RAM. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya routing protocol message. Ini bagaimana router-router ini bertukar informasi. Informasinya seperti apa gitu ya, supaya kita bisa tahu jaringan di sisi tetangga-tetangga kita. Dan bagaimana kita bisa mempertahankan informasi ini akurat atau tidak. Jaminannya seperti apa. Kemudian algoritma yang digunakan. Ya, bagaimana kita menentukan kalau satu rute ini lebih baik dari rute yang lainnya. Itu patokannya apa? Kita butuh algoritma untuk itu. Ya, ini yang kita gunakan di dynamic routing protocol. Nah, kalau dengan menggunakan static routing bagaimana gitu ya? Terkadang kita bisa menggunakan static routing dan dynamic routing berdampingan gitu ya. Nah, static routing biasanya kita gunakan untuk supaya routing table ini menjadi lebih sederhana kalau network kita ukurannya kecil. Ya, atau kita melakukan routing dari atau menuju stub network. Stub network ini adalah network yang posisinya paling ujung, di mana di belakangnya itu nanti nggak ada network lagi, itu namanya adalah stub. Ya, atau network yang digunakan untuk keluar, ya itu kita menggunakan satu rute saja, gitu ya. Kita menggunakan default route saja. Contoh seperti kasus di sini. Jadi kalau misalkan dari R1, kalau nggak network internalnya itu kalau nggak 10 ya 11. Kalau kita mau ngakses line ini, pasti kita arahkan ke default route yang arahnya ke router 2. Seperti itu. Ya, di situ kita biasanya akan menggunakan static routing. Gitu ya. Nah, kekurangan dan kelebihan static routing itu mungkin saya udah jelaskan kemarin minggu lalu ya. Jadi kalau static routing itu lebih mudah kita implementasikan di network yang ukurannya cukup kecil, ya. Eh, Dikatakan sangat aman, gitu karena tidak ada advertisement yang eh, membeberkan informasi terkait network-network lokal yang ada di router tersebut, gitu ya. Dan rute ketujuan itu akan selalu sama sampai diganti oleh adminnya. Ya. Kemudian tidak membutuhkan algoritma routing yang terlalu advance, gitu ya. Update mekanisme nggak dibutuhkan, sehingga akan menghemat CPU dan memori. Seperti itu. Kekurangannya apa, gitu ya? Suitable for simple topology. Jadi kalau topologinya sederhana itu ya cukup, gitu ya. Tapi kalau misalkan networknya sudah sangat kompleks, sangat besar, nah di situ yang baru adminnya akan sedikit pusing gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada link-link yang sifatnya redundant. Seperti itu. Semakin besar ya settingannya akan konfigurasinya akan semakin kompleks. Nah, kemudian kalau misalkan ada perubahan topologi, eh, adminnya itu harus take action manually supaya jalur rutenya bisa berubah. Seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan
dengan dynamic routing protocol. Bayangkan kalau misalkan topologinya sekompleks ini, gitu ya. Kalau topologinya sekompleks ini, eh, Anda ngelihat aja gitu ya, disuruh routing rasanya udah pusing, gitu ya. Jadi kalau dynamic routing itu lebih cocok kalau kita mau implementasikan di network yang cukup kompleks, cukup besar, ya. Jadi di sini administrator itu juga akan tertolong ya ketika ada link-link yang redundant. Contohnya di area ini, gitu ya. Di area ini itu ada link ke beberapa router. Ini anggaplah ini ngemula ASBR-nya gitu ya, atau area border routernya. Di sini ada 1, 2, 3 link gitu ya. Kalau misalkan ada satu link yang putus, mereka nggak akan bingung untuk cari router rute alternatifnya kayak gitu. Oke. Nah, kekurangan kelebihannya apa gitu ya? Suitable in all topology where multiple routers are required. Jadi mau network kecil, mau network besar, itu kita bisa implementasikan. Generally independent of the network size, automatically adapt topology to reroute traffic if possible. Jadi kalau misalkan ada perubahan topologi, mereka bisa mengubah rute dengan sendirinya. Ya, bisa beradaptasi sesuai dengan kondisi. Kekurangannya apa? Ya, implementasinya mungkin akan sedikit lebih kompleks, terutama di maintenance-nya, gitu ya. Kemudian dikatakan less secure, sedikit tidak lebih aman dibandingkan dengan statik. Ya, jadi untuk mengamankan mungkin kita butuh konfigurasi tambahan, entah misalkan di password kita gunakan enkripsi seperti itu. Ya, route depend on the current topology. Ya, rute yang dibuat itu tergantung dengan topologi yang ada saat itu. Ya. Kemudian requires additional CPU, RAM, and link bandwidth. Butuh resource seperti CPU, memori, dan link bandwidth untuk ketika mereka bertukar informasi. Ya, jadi untuk update itu mereka butuh makan traffic seperti itu. Ya, di sini yang pertama kita bahas adalah RIP versi 2. Ya, jadi ini adalah komen untuk mengaktifkan RIP gitu ya di router Cisco ya. Lalu untuk mengaktifkan RIP kita harus masuk ke menu global config, kemudian masukkan perintah router RIP. Secara default ya dia akan mengaktifkan RIP versi 1 ya. Untuk menonaktifkannya bagaimana? Tinggal diulang, depannya ditambahi no. Jadi no router RIP. Artinya adalah kita mendisable RIP routing. Seperti itu. Ya, ini adalah list command yang ada ketika kita mengaktifkan routing RIP. Ya. Nah, untuk mengaktifkan routing RIP itu tidak hanya kita melakukan router RIP aja. Itu hanya kita mengaktifkan protokolnya. Nah, setelah kita mengaktifkan supaya RIP ini bisa berjalan gitu ya dengan sempurna supaya router-routernya bisa bertukar informasi, kita harus melakukan advertise network. Kita harus mendaftarkan networknya untuk supaya kita bisa ngomong ke network tersebut kalau saya ini mengaktifkan RIP. Contoh, di sini ada di router 1, gitu ya. Router 1 di sini di interface gigabit 00 dia punya network 192.168.1.0/24 ya. Kemudian di sisi serial 000 ya dia punya network 192.168.2.0/24. Nah, yang kita maksud advertise itu adalah kita daftarkan network yang ada di yang terhubung langsung di router kita. Jadi kalau kita sudut pandangnya R1, kita daftarkan network pertama ya, 192.168.1.0. Artinya nanti network ini itu akan kita advertise-kan. Kita akan iklankan ke tetangga kita. Kalau kita
punya link ke network tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua yang dilakukan adalah network yang bersangkutan itu juga akan kita kirim broadcast. Jadi kalau misalkan networknya adalah 192.168.1.0, maka broadcast address-nya adalah 192.168.1.255. Maka R1 juga akan ngirim ke alamat 192.168.1.255 ya untuk nge-broadcast. Kalau dia itu juga mengaktifkan RIP. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ya, misalkan seperti ini, dia akan advertise ke kiri seperti itu. Nah, ketika kita masukkan, meskipun di sebelah kirinya ini nggak ada router lainnya yang mengaktifkan RIP, ya. Nah, begitu juga ketika kita advertisekan ke network 192.168.2.0 seperti itu, maka dia juga akan membroadcast ke broadcast address-nya ke 192.168.2.255. Di mana nanti kalau dia broadcast-nya tersebut akan diterima oleh si router 2. Sehingga router 2 kalau dia juga mengaktifkan RIP, router 2 juga akan tahu kalau ada broadcast dari tetangganya di interface S000. Seperti itu. Disitulah ada yang namanya hello gitu ya. Ada perkenalannya, saling menyapa. Router-router ini akan saling menyapa. Oke. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah ya, perintah enable RIP ya itu akan mengaktifkan RIP di interface yang kita daftarkan di network ya. Di mana advertise-nya di RIP itu diupdate setiap 30 detik. Ya, jadi setiap 30 detik itu akan ada advertisement dari setiap router. Oke. Anggaplah Anda setiap pagi mau berangkat, itu Anda akan menyapa tetangga Anda. Maka tetangga Anda akan tahu kalau Anda ini masih hidup. Anggaplah seperti itu. Ya. Nah, juga di sini ada catatan. RIP versi 1 itu adalah classful routing protocol. Ya, di mana classful ini kita cuma ngisikan network ID-nya aja, gitu, nggak ada subnet mask-nya. Karena asumsinya di sini dia adalah classful. Ya, sehingga kalau kita masukkan 192.168.1.0, maka asumsinya kalau dia classful, subnet masknya adalah 255.255.255.0 atau /24. Seperti itu. Yaitu kalau kita gunakan RIP versi 1. Kemudian untuk melakukan verifikasi terhadap konfigurasi RIP, kita bisa masukkan perintah show IP protocol di mode user execution. Ya, jadi show IP protocol. Nah, di mana di sini akan melihat network yang kita daftarkan berapa. Ya, ini kalau misalkan network yang bersangkutan, interface yang bersangkutan tidak ada IP-nya, biasanya di sini nggak akan muncul. Gitu ya. Kedua, kita kalau misalkan dua router yang saling berdampingan ini kita sudah atur RIP-nya, kita bisa cek router routing table-nya itu dengan menggunakan show IP route untuk memeriksa apakah router A, router pertama itu sudah dapat informasi dari router tetangganya. Ini contoh ada beberapa routing yang muncul ya, yang terbentuk routing table-nya akibat RIP routing protocol seperti itu. Nah, itu kalau untuk RIP versi 1. Nah, kalau RIP versi 2 bagaimana? Gitu ya. Nah, kalau untuk mengaktifkan RIP versi 2, itu kita tinggal mengaktifkan enable router RIP, kemudian versionnya kita set 2. Bedanya cuma itu aja. Ya, bedanya cuma itu aja. Untuk memverifikasinya, kita masuk ke show IP protocol pipeline section default. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat
Send versionnya versi 2, receive versionnya versi 2. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mematikan fitur auto summarization. Jadi auto summarization ini dia akan melakukan semacam supernetting. Ya, kalau subnetting itu dari satu network dibagi jadi kecil-kecil. Ya, kalau supernetting itu dari satu beberapa network kecil-kecil itu digabungkan menjadi satu network yang besar. Seperti itu. Ya. Nah, ini untuk mematikannya kita set di no auto summary. Seperti itu. Ya, jadi kalau RIP versi 2 secara defaultnya itu summarize. Jadi kita bisa menggunakan no auto summarize. Oke. Kemudian juga ada yang namanya passive interface. Jadi kita harus tahu dulu bahwa setiap update-nya RIP itu di forward ke setiap interface. Jadi kalau tadi kita di router 1, update-nya itu pasti ke setiap interface yang didaftarkan network-nya. Kayak gitu. Nah, anggaplah kalau misalkan kita sudah tahu kalau ke arah gigabit 00 ini itu ada network yang paling ujung. Atau misal anggaplah R1 ini adalah router di sisi ujung. Kita tidak berharap di bawahnya itu ada network lagi. Maka secara logika kita tidak akan menerima update dari interface ini. Ya, kita tidak akan menerima update dari interface ini. Padahal pada satu sisi supaya interface ini networknya kita bisa advertisekan ke R2 dan R3, ini harus kita daftarkan. Seperti itu. Nah, solusinya adalah kita tetap mendaftarkan 192.168.1.0 ini ke network. Kita tetap daftarkan di network. Kemudian, supaya kita tidak menerima update dari situ, maka interface gigabit 00 ini kita akan pasifkan. Cara mempasifkannya adalah dengan perintah passive dash interface ID-nya. Ya, dengan demikian, router 1 nanti tidak akan menerima update dari interface gigabit 0/0. Tapi dia akan tetap mengadvertiskan ke router-router tetangganya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ketika kita mempunyai yang namanya default route, gitu ya, ingat ya default route ya. Default route itu notasinya adalah 0000 ya 0000/0 ya, atau subnet masknya 0000. Network ID-nya 0000. Oke. Nah, ini contohnya dari R1 itu ada default route. Ya, dia punya default route ke arah 209.165.200.226. Seperti itu. Nah, default route ini itu kita biasanya set dengan statik nih. Atau misalkan kita dapat dari DHCP kayak gitu. Ya. Nah, ini kita bisa distribusikan. Kita bisa ngomong ke router tetangga-tetangga kita kalau kita itu punya link ke default route. Ya. Caranya adalah dengan melakukan command default information originate. Gitu ya. Ini masukin static routingnya ke interface sekian. Di RIP itu kita default information originate. Ya. Sehingga nanti R1 ini bisa ditumpangi untuk akses ke internet. Gitu ya. Nanti RIP secara RIP-nya dia juga akan mengadvertise ke router tetangganya ke R2 kalau dia punya link ke 0000/0. Seperti itu. Ya. Itu simple practical tentang RIP. Ya. Nah, ini contoh routing table ya. Jadi routing table yang sudah ada connected route, static route, dan RIP.
Ya. Nah, di sini banyak singkatan dan angka-angka. Ini apa kayak gitu ya. Kalau nggak paham ya pusing gitu ya. Kita akan coba. Nah, di sini kita bisa bagi jadi 3. Yang hijau ini adalah mengidentifikasi bagaimana cara router ini dibentuk. Ya. Kemudian yang kedua, ini informasi terkait destination network-nya dan bagaimana kita bisa connect ke sana. Yang orange itu adalah mengidentifikasi ini di interface mana. Ya. Jadi yang pertama yang hijau gitu ya. Opsinya ada beberapa macam gitu ya. Opsinya ada beberapa macam. Ada yang di sini ada C, ada yang L. Ya. C itu artinya dia connected, directly connected, terhubung langsung dengan routernya. Oke. Jadi interface itu ada di router, network tersebut itu ada di router lokal gitu ya. Ya, jadi L-nya ini juga lokal artinya. Artinya adalah IP yang nempel di router itu. Jadi kalau kita lihat di sini, IP yang nempel berapa? IP yang nempel adalah 172.16.1.1. Networknya itu adalah 172.16.1.0. Kenapa kok yang 1.0 ini bukan lokal? Karena ini merujuk pada satu network, bukan satu IP. Kalau /32 ini merujuk pada satu IP. Seperti itu. Ya. Nah, selain C dan L mungkin ada S. S artinya dibuat secara statik, diinput secara statik oleh administratornya. Kemudian kalau D artinya dia dibentuk menggunakan protokol EIGRP, ya. O dia dibentuk pakai OSPF. R artinya dia dibentuk menggunakan RIP. Seperti itu. Ini kalau network yang directly connected, ya. Nah, untuk yang remote network bagaimana? Wah, kalau remote network itu lebih kompleks lagi, gitu ya. Tetap ada root source-nya, tetap ada destination network-nya, ya. Belakangnya ini panjang, gitu ya. Ada yang namanya administrative distance, ada yang namanya metric, ada yang namanya next hop, ada yang namanya timestamp, ada yang namanya outgoing interface. Panjang ya. Cuman biasanya saya kalau bikin routing table yang saya tulis cuman destination sama next hop-nya. Oke. Nah, kita coba pahami dulu ya. Root source bagaimana rute ini dibangun. Tadi ya ada static OSPF, RIP, EIGRP seperti itu. Oke. Kemudian destination network tujuan kita itu ke network berapa. Nah, di mana network tujuan itu tidak harus selalu melulu /24, /8 gitu ya. Kita bisa pecah /25 atau 26, 27 bahkan sampai /32 pun kita bisa gunakan. Ya. Berikutnya administrative distance. Administrative distance ini itu merujuk pada eh, skala prioritas. Kemarin kalau saya jelaskan, kalau kita punya beberapa routing protokol ke satu tujuan, maka mana yang akan dipilih lebih dulu? Ya, 120 itu adalah nilai default administrative distance dari RIP routing protocol. Ya. Sedangkan metrik ini adalah jarak besarannya itu berapa untuk mencapai ke sana. Ya. Artinya kalau RIP metriknya adalah hop count, jumlah lompatannya. Artinya kalau dia 2, untuk menuju ke network ini dia butuh 2 lompatan router. Seperti itu. Oke. Kemudian next hop, gitu ya. Next hop ini kalau kita mau ke sana, kita mau ke network ini, tujuan terdekatnya, titik transitnya kita lewat mana? Paket ini kita mau forward kemana? Ya, jadi di router yang bersangkutan itu kita forward ke 209.165.200.226. Seperti itu. Ya. Nah, root timestamp ini adalah berapa waktu informasi ini diupdate. Ya, udah berapa waktu informasi ini diupdate. Kalau dia baru diupdate, maka timernya akan reset jadi 0000. Ya, sampai dia diupdate berikutnya. Ya.
Kemudian outgoing interface, nah ini keluarnya itu lewat interface mana? Ya, jadi biasanya ada korelasinya dengan next hop ini. Seperti itu. Oke. Nah, hierarkinya bagaimana, Pak? Hierarkinya gitu ya. Routing table is a hierarchy structure that is used to speed up the lookup process when locating routes and forwarding packet, gitu ya. Hierarkinya itu ada yang pertama adalah ultimate root, level 1 root, level 1 parent root, and level 2 child root. Nah, bedanya seperti apa sih gitu ya? Ultimate root gitu ya. Ultimate root is a routing table entry that contains either next hop IPv4 address or an exit interface. Ya, directly connected, dynamically learned, and local routes are ultimate root. Ya, jadi rute-rute yang terhubung langsung ya, kemudian didapat secara dynamic dan local root itu adalah ultimate root. Ini adalah root yang prioritasnya paling tinggi. Artinya apa? Contoh di sini kita punya 172.16.1.1/32. Ini lokal, ya. Nah, kalau misalkan ada informasi lain yang ngomong kalau mau ke network 172.16.1.0/24 itu lewat IP sekian, itu nggak akan dianggap karena prioritasnya pasti akan kalah dengan yang terhubung langsung. Seperti itu. Jadi di sini juga ada peranan dari administrative distance. Seperti itu. Oke, itu ultimate is pasti menang, gitu ya. Nah, kalau level 1 root seperti apa gitu ya? Level 1 root itu ada network, ada supernetting, ada default. Ya. Nah, jadi kalau network itu adalah rute yang kita daftarinya itu pakai network gitu ya. Jadi misalkan kita punya 192.168.1.0/24. Nah, itu kita arahkan ke satu next hop ya. Nah, kalau supernetting di sini contohnya 192.168.0.0/16. Dia adalah gabungan dari beberapa network yang kita gabung menjadi satu network besar, di mana alamatnya itu mungkin berdampingan ya. Contoh seperti ini. Contoh seperti ini saya akan tampilkan di whiteboard. Misalkan anggaplah di sini saya punya R0 gitu ya. Saya punya R0. Di sini ada network 100.1 100.0/24. Oke, di link ini gitu ya. Di link ini nanti ada R1, di link ini ada R2. Oke. Nah, di R1 ini ada kita ngomong ada 4 network. Yang pertama adalah 1.0/24. Yang kedua itu ada 2.0/24. Yang di sini ada 3.0/24. Yang di sini ada 4.0/24. Seperti itu. Maka keempat network ini sebetulnya kita bisa gabungkan ya. Depannya kan sama-sama 192.168. Kita bisa gabungkan dia jadi 192.168.0.0/16. Nah, ini contoh supernetting gitu. Pak, kalau misalkan nanti di R2 itu juga ada network yang lainnya, Pak. Misalkan sama-sama 192.168 gitu ya. Sama-sama 192.168. Cuman di sini mungkin ada yang pertama 128/0/24. Di sini ada 129.0/24. Ada 130.0/24.
Nah, jadi yang di atas itu kita gabungin di sini tadi kan 192, 168, 0,0 slash eh, sorry 16. Nah, kalau kita set seperti ini, range ini juga masuk dong. Ini ya, ini kan juga masuk 0,0/16. Nah, kita bisa mainkan subnettingnya. Ya, jadi daripada kita pakai 0,0, kita bisa buat 0,0/17. Di sini 192, 168, 128.0/17. Seperti itu. Nah, ini super netting sehingga nanti di router 0 gitu ya. Di routing table-nya dia akan ngomong kalau tujuannya ke 0,0/17 itu kita arahkan ke R1. Kalau tujuannya ke 128.0/17 itu kita arahkan ke R2. Dengan demikian, proses routingnya itu akan menjadi lebih ringan. Karena yang dicek itu nggak sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 network, tapi cuman 1, 2. Seperti itu. Ya, nanti nyampe ke router 1 misalkan, ya udah urusannya router 1 yang mikir. Nah, nyampe router 2 yang mikir. Seperti itu. Ini namanya adalah super netting. Seperti itu. Ya, ini super netting. Oke, saya kembali ke slide. Ya, seperti itu. Nah, super netting yang paling besar itu kita sebut sebagai default route. Ya, super netting yang paling besar, semua network kita gabung, kita nemu yang namanya default route. 0.0.0.0/0. Seperti itu. Nah, berikutnya level 1 parent route gitu ya. A parent route is a level 1 network route that is subnet gitu ya. Jadi in the routing table basically provide a heading for specific subnet it contains gitu ya. Jadi ada network yang jadi anaknya. Ya, contoh di sini dari network dari level 1 root itu ada parent root-nya. In the routing table, it basically provide heading for the specific subnet it contains. Contohnya, biasanya dia ngomong, nih contoh. 209.165.200.0/24 itu sebetulnya kita bisa bagi jadi 5 subnet. Contohnya 209.165.200.224/30, 225/32, 228/30, 232/30 dan 233/23. Begitu juga dengan 172.16.00/16. Ya. Jadi ada 172.16.10/24, 1.1/32, 20/24, 3.0/24, 40/28 seperti itu. Ya, ini kalau misalkan kita aktifkan auto summarization-nya jadinya akan seperti itu. Ya, akan muncul parent root ini. Oke. Nah, berikutnya adalah level 2 child root. Ya, level 2 child root. A level 2 child root is a root that is a subnet of classful network address. Jadi, network address yang classful. Level 1 parent roots contain level 2 child root. Level 2 child root are also ultimate root. Ya, jadi yang paling spesifik, yang paling kecil, yang paling range dari network yang paling kecil itu yang paling ultimate. Gitu ya, yang paling diutamakan. Ya, jadi seperti ini. Jadi misalkan contohnya gimana ya? 1.0.0 anggaplah seperti ini. Anggaplah seperti ini. Kalau misalkan 0000/0, ini kan untuk semua network yang ada, ya. Itu
rutenya itu kita lempar ke 209.165.200.234. Hanya saja 0000 ini adalah pilihan terakhir. Ya, pilihan terakhir kalau misalkan dari network yang lainnya, dari routing table yang lainnya itu tidak ada arah yang tepat. Ya, gitu. Jadi misalkan di sini, oh ternyata tujuannya itu adalah ke 172.16.4.10. Yang dipakai yang mana? Ada nggak 172.16.4 titik sekian? Oh, di sini ada. Rutenya adalah lewat 226. Maka dia tidak akan ngambil jalur 200.234. Dia akan ngambil jalur 200.226 seperti itu. Oke. Nah, jadi dia akan pertama mencari prosesnya itu nggak langsung ke ultimate root gitu ya. Jadi dia akan ke parent root dulu. Gitu. Kalau base match-nya level 1 ultimate root, maka rute ini digunakan. Kalau misalkan level 1 parent, maka router harus ngecek child-nya dulu. Jika tidak ada match dengan level 2 child-nya, maka rute tersebut digunakan untuk nge-forward paket. If there is no match with level 2 child, the router set level 1, nyari network yang lebih besar. Ya. Kalau sampai yang paling besar pun nggak ada, maka paketnya akan dibuang. Ngomongnya adalah biasanya kalau nge-ping adalah destination network unreachable seperti itu. Ya, jadi dia akan mencari network yang paling spesifik dulu, baru dia akan ke network yang lebih besar. Oke. Nah, sehingga untuk mencari base root gitu ya. Ini dikatakan base root sama dengan longest match. Untuk proses matchingnya itu akan paling lama gitu ya. Matchnya paling panjang, bukan paling lama, paling panjang. Jadi kalau misalkan saya mau ke tujuan 172.16.0.10. Nah, di sini ada 3 rute yang range-nya masuk semua. Di range 172.16.00/12 itu masuk. Ya, karena ini mulai 16.00 sampai 31.25255 ya. Sedangkan rute kedua 16.00/18 ini juga masuk. 172.16.00/26 ini juga masuk. Ya, hanya saja kita lihat berdasarkan slash-nya. Yang paling panjang ini yang mana? Oh, yang paling panjang adalah root ketiga. Maka yang digunakan adalah root yang ketiga. Seperti itu. Kalau bahasa saya adalah yang paling spesifik. Ya, paling sempit range-nya. Oke. Nah, kalau untuk IP versi 6 bagaimana? IP versi 6 juga punya routing table yang bisa dibuat secara connected, static, dan dynamic. Ya. Semua IPv6 root adalah level 1 ultimate roots, gitu ya. Mungkin untuk komennya kalau misalkan kita di paket tracer bedanya cuman kalau tadi show IP root, di sini adalah show IPv6 root. Ya. Ini nanti kita akan ngomong ketika kita selesai ngomong tentang IPv6, gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat kurang lebih sama gitu ya. Root source ada root source, kemudian ada destination network. Ya ini notasinya kok aneh ya. Ya ini penulisan IP versi 6 gitu ya. Ada administrative distance juga, ada metric gitu ya. Ada next hop juga di sini, ada outgoing interface. Jadi secara struktur tidak begitu berbeda dengan IP versi 4. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan minggu ini gitu ya. Jadi minggu depan kita akan coba untuk berbicara terkait dengan routing di RIP. Kita akan praktek pakai paket tracer. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat pagi, siang, malam.